Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership atau DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menyarankan CAT korban asusila Hasyim Asyari untuk melaporkan mantan ketua KPU itu ke pihak berwajib. Menurut Neni, setelah Hasyim Asyari mendapatkan sanksi pemecatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, saatnya pelaku diproses secara pidana. CAT diwakili kuasa hukumnya mengaku ragu dan masih pikir-pikir untuk membawa kasus tersebut untuk dipidanakan. DKPP sebelumnya telah memutuskan untuk memberhentikan Hasyim dari jabatannya setelah terbukti melakukan tindak asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Menurutnya, kasus asusila yang dilakukan Hasyim telah merugikan korban selaku perempuan sekaligus mencederai institusi penyelenggara pemilu. Neni juga berkaca dari rekam jejak yang pernah beberapa kali menimpa Hasyim. Menurutnya, pelanggaran etik berkali-kali merupakan permasalahan yang serius. Diketahui, Hasyim juga pernah dilaporkan atas tindak dugaan pelecehan oleh Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini. Namun saat itu Hasyim tidak terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi peringatan keras saja. Hasyim juga beberapa kali pernah dijatuhi sanksi DKPP selama menjabat sebagai Ketua KPU periode 2022-2023. Si korban tindak asusila itu berinisial CAT mengaku masih mempertimbangkan beberapa hal untuk melanjutkan kasus ini ke ranah pidana. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum CAT Aristo Pangaribuan usai mendampingi korban mendengarkan putusan sanksi pelanggaran etik dan pemecatan Hasyim Asyari. Aristo mengatakan bahwa CAT berada di dua pilihan, apakah berlanjut atau pilih melanjutkan kehidupan kembali di Belanda. Jika kasus ini berlanjut, dinilai akan mewalahkan korban yang notabene saat ini tidak berdomisili di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.